Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dalam podcast Nagatu, mencerahkan dan menambah wawasan perpajakan kita. Bersama kami, saya Muhammad Arfi Bowo dan rekan saya Kudang Boro Suminar. Kali ini kita akan membahas PMK 21 tahun 2001. Tentang apa? Insentif PPN untuk perumahan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu latar belakang diterbitkannya PMK 21 ini apa. Monggo Mas Kudang bisa dijelaskan latar belakangnya apa. Baik, terima kasih Mas Arif. Ya, kawan pajak sekalian yang berbahagia, semoga tetap semangat ya dalam situasi yang mungkin sedang pandemi, tetapi tidak menyurutkan langkah kita untuk selalu menambah wawasan ya terkait dengan perpajakan ini. Terkait dengan PMK 21 sendiri, ada beberapa latar belakang nih yang melatar belakangi kenapa kok bisa muncul insentif itu. Yang pertama adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena masyarakat kelas menengah cenderung menabung dan mengurangi belanja saat pandemi, Mas Arif. Jadi ya kita dorong agar supaya tidak hanya ditabung dan tidak dibelanjakan, tetapi kita dorong untuk membelanjakan sehingga akan memutar roda perekonomian juga seperti itu. Kemudian yang kedua merupakan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan dan keberlangsungan dunia usaha sektor industri perumahan yang terdampak COVID-19. Yang jelas ya seperti yang kita tahu, banyak sektor mengalami penurunan omset, ya kan? Termasuk juga sektor properti dan konstruksi mengalami kontraksi yang cukup dalam di tahun 2020. Padahal kedua sektor ini memiliki output multiplier yang tinggi. Maksudnya apa? Bahwa banyak kegiatan usaha yang terkait dengan properti ini ya. Jadi banyak lapangan pekerjaan juga terpengaruh dengan adanya penurunan omset di sektor properti seperti itu. Kemudian yang ketiga, belum terdapat pengaturan PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Jadi itu latar belakangnya. Jadi latar belakangnya sebetulnya lebih bertujuan kepada efek dominonya ya Mas Kudang ya. Betul. Jadi banyak sektor memang yang terdampak oleh COVID-19 ini. Salah satunya properti. Salah satunya properti. Untuk menggairahkan kembali perekonomian, properti kita kasih insentif. Betul sekali. Oke, berikutnya objek dari PPN yang diberikan fasilitas ini apa sih Mas Kudang? Iya. Baik. Untuk PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan yang pertama rumah tapak ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan unit hunian rumah susun. Dan di sini termasuk rumah toko atau ruko dan juga rumah kantor atau rukan. Penyerahan diatur juga bahwa terjadinya adalah pada saat satu ditandatanganinya akta jual beli ya, atau dua diterbitkannya surat keterangan lunas dari penjual, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima atau BAST. Dan ini sekali lagi berlaku untuk masa pajak Maret sampai dengan Agustus 2021. Begitu kawan pajak ya. Tetap ada batas waktunya ya Mas Kudang ya, tidak selamanya ya. Betul sekali. Karena namanya insentif, Ya, kalau insentif. selamanya nanti Iya. negara sekali. nanti nggak dapat pemasukan untuk membiayai perekonomian. Betul. Selanjutnya kriterianya ini Mas Kudang, kriterianya apa saja ini untuk mendapatkan fasilitas ini? Oke, baik. Terkait dengan kriteria rumah tapak dan atau rumah susun yang diberikan fasilitas, yaitu ada 4 kriteria.
Yang pertama, memiliki harga jual maksimal 5 miliar. Jadi sekali lagi, maksimal untuk harga jualnya adalah 5 miliar. Ya, kalau di atas 5 miliar rumah mewah. Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua, diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. Jadi kata kuncinya diserahkan ya. Terjadi penyerahan secara fisik pada periode pemberian insentif. Yang ketiga, merupakan rumah baru. Nah, ini perlu digarisbawahi nih, rumah baru ya. Yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Ya, jadi bukan masih pada tahap pembangunan ya. Ready stock ya. Ready stock, betul, ready stock. Sedangkan yang keempat, diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau unit hunian, rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Ya. Jadi jatahnya maksimal 1 unit rumah untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam 1 tahun. Begitu, Mas Arif. Oke. Kemudian besarnya PPN DTP-nya berapa ini Mas Gudang? Baik. Jadi sesuai dengan PMK 21 ini diatur bahwa ada 2 besaran PPN DTP, yaitu yang pertama sebesar 100%. Wah, 100% atas harga jual rumah tapak dan unit hunian rumah susun paling tinggi 2 miliar. Jadi sampai dengan 2 miliar itu 100%. 100% ya. Iya, betul sekali. Sedangkan berikutnya yaitu 50% harga jual rumah tapak dan unit hunian rumah susun, yaitu di range antara harga 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Jadi range kedua separuh. Jadi 50% saja untuk range 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Apabila telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan untuk transaksi yang pembayarannya paling lama bulan Januari 2021, maka PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN DTP berdasarkan PMK ini. Jadi itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Seperti itu. Jadi nggak sembarangan ya Mas ya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya ini, biasanya wajib pajak itu kalau sudah dapat insentif lupa, Betul. ya kan? Lupa lapor. Nah, Nah, akhirnya administrasinya kacau. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, yang perlu Oke. diingat-ingat. Kewajibannya apa Mas Gudang nih? Kewajibannya. ya. Baik kawan pajak ya, ini cukup penting. Jadi harus diperhatikan dengan seksama bahwa terdapat kewajiban ini bagi penjual atau pengusaha kena pajaknya, yaitu yang pertama membuat faktur pajak. Ini tentu saja ya, ini jelas. Faktur ini nanti dibuat dengan mencantumkan PPN ditanggung pemerintah X PMK nomor 21 garing PMK titik 010 garing 2021 menggunakan untuk PPN yang DTP 100% dengan faktur pajak kode 07. Sekali lagi, untuk yang DTP 100%, faktur pajak 07 dengan DPP 100% dari harga jual. Kemudian untuk DPP, PPN DTP 50%, faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari harga jual, dan karena tadi 50% ya Mas Arif, sisanya faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari harga jual. Jadi separuh-separuh. Separuh-separuh. Betul. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting, mencantumkan NPWP atau NIK NIK pembeli. Dan yang terakhir adalah membuat laporan realisasi atas PPN DTP ini dan faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Jadi seperti itu kurang lebihnya kewajiban dari PKP. Ini biasanya yang terlewat adalah lapor realisasi. Lah, Mas betul, Gudang. betul. Sudah berapa bulan baru ingat kalau
pakai fasilitas insentif. Ya, betul sekali. Ini perlu ditegaskan lagi ya. Jadi kawan pajak sekalian jangan lupa untuk lapor realisasi atas insentif ini. Betul, seperti itu. Nah, ini kemudian disclaimer-nya nih. Mas Gudang, disclaimer-nya apa ini? Baik, di PMK 21 tidak dapat fasilitas PPNDTB ya, seorang PKP tidak bisa mendapatkan fasilitas PPNDTB jika yang pertama dilakukan setelah berakhirnya periode PPNDTB. Nah, ini tentu saja ya, jelas Iya, ya. jelas. Sudah berakhir mau mengajukan Mau minta insentif nggak ya bisa. kan, nggak jelas itu. Yang kedua dilakukan sebelum berlakunya PMK ini. Ini juga sudah jelas. apalagi ini, apalagi Senayang ini. belum ada aturan sudah mengakses gitu ya. Kemudian yang ketiga dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Tadi syarat dan ketentuan di Syaratnya atas ya. Tidak boleh dipindah tangankan Betul. selama 1 tahun. Kemudian yang keempat tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan. Nah ini juga perlu diperhatikan kawan pajak. Yang terakhir tidak melaporkan laporan realisasi. Ya ini tadi sudah kita yang kita tekankan tadi ya. tekankan tadi. Betul. Baik, itu mungkin ya bisa saya jelaskan ya. Saya kira untuk apa namanya terkait dari insentif PMK 21 ini 21 ya. semoga bisa dipahami oleh kawan pajak sekalian dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Seperti itu mungkin kurang lebih Mas Arif ya. Oke, terima kasih Mas Gudang. Terima kasih kawan pajak. Sampai bertemu lagi di podcast Nagatu berikutnya. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi